Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan tentunya sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Aku gak mau kamu merasa seperti ini, Dea, kata Juna dengan suara yang serak. Aku seharusnya bisa memberikan yang lebih baik untuk kamu dan Alif. Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Dea menatap Juna dengan mata berkaca-kaca. Mas, yang penting buat aku adalah kamu ada di sini, Mas. Uang bisa dicari, tapi kesehatanmu itu yang paling berharga, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Kata-kata Dea menghantam hati Juna dengan keras. Ia tahu bahwa dia benar-benar, namun kenyataan yang mereka hadapi tak semudah itu diatasi. Bagaimana ia bisa berhenti dari pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka? Bagaimana ia bisa memastikan keluarganya tetap bertahan tanpa uang yang selama ini dia dapatkan, meskipun dengan cara yang haram? Singkat cerita, pada keesokan harinya, Juna pun mencoba mengalihkan pikirannya dengan mencari pekerjaan baru. Ia melamar ke berbagai tempat, mulai dari pekerjaan kasar hingga pekerjaan kantor. Namun setiap kali ia menerima penolakan, perasaan putus asanya semakin dalam. Beberapa tempat menolak karena kondisi kesehatannya yang jelas terlihat tidak prima, sementara yang lain karena kekurangan kualifikasi yang telah diperlukan. Maaf Pak Juna, tapi kami tidak bisa menerima Anda saat ini, kata seorang manajer HRD dengan nada sopan, namun tegas setelah wawancara yang tampaknya berjalan dengan baik. Juna tersenyum kecut dan mengangguk. Terima kasih atas waktunya ya Pak, jawabnya meski dalam hatinya terasa hampa. Setelah pulang ke rumah dengan tangan hampa, Juna melihat Dea sedang memberi makan Alif. Senyum kecil tersungging di bibir Dea. Meski lelah terlihat jelas di wajahnya, Juna merasa hatinya hancur. Tapi ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Mas, gimana tadi? Tanya Dea dengan harapan di matanya. Meski ia sudah tahu jawabannya, Juna menggeleng dengan pelan, berusaha tetap tegar. Belum ada kabar baik, Dea. Dea tersenyum meski tampak sedikit dipaksakan. Tidak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa lewati ini kok. Aku yakin. Tapi di dalam hatinya, Juna merasa terperangkap, tak ada jalan keluar yang jelas, dan setiap hari yang berlalu semakin memperburuk keadaannya. Anton terus saja mengirim pesan, menawarkan pekerjaan yang akan mengakhiri semua kesulitan ini, tetapi dengan harga yang terlalu tinggi. Singkat cerita, pada malam harinya, setelah Dea dan Alif tertidur, Juna kembali duduk di ruang tamu. Pikirannya terus berputar-putar mencari jawaban yang tak kunjung datang. Akhirnya dengan tangan yang gemetar, ia meraih ponselnya dan membuka pesan dari Anton. Masih butuh pekerjaan. Tawaran ini terakhir kalinya, Juna. Bayarannya cukup untuk menutupi semua kebutuhan keluargamu selama berbulan-bulan. Juna membaca pesan itu berulang kali. Dia mencoba menemukan celah untuk menghindarinya, tapi setiap kali ia membacanya, tawaran itu semakin menggoda. Dengan satu pekerjaan lagi, semua masalahnya akan teratasi. Tapi ia juga tahu bahwa pekerjaannya kali ini bisa membahayakan nyawanya, apalagi dengan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Dalam kebimbangan, Juna pun mengingat wajah Dea dan Alif. Mereka adalah alasan dia bertahan sejauh ini. Namun perasaan terjebak semakin mencekiknya, seolah-olah tidak ada pilihan yang benar-benar ada. Akhirnya dengan nafas yang berat, Juna pun mengetik balasan. Baiklah, aku ambil pekerjaan itu. Kapan dan di mana? Setelah mengirim pesan itu, Juna merasa hatinya kosong. Keputusan ini terasa seperti mengikat dirinya lebih dalam jerat yang sulit dilepaskan.
Tapi ia juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara yang bisa ia tempuh untuk saat ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Juna menerima pesan balasan dari Anton yang memberitahu detail pekerjaan tersebut. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa kali ini ia harus melangkah dengan hati-hati. Dea dan Alif tetaplah prioritasnya, dan ia harus memastikan mereka tetap aman apapun yang terjadi kepadanya. Saat ia bersiap untuk pekerjaan itu, Juna menatap dirinya sendiri di depan cermin. Wajah yang dulu penuh semangat kini tampak layu dan lelah. Namun di balik semua itu ada tekad yang tak bisa ia abaikan. Ia akan melakukan apa saja untuk keluarganya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan satu tarikan nafas panjang, Juna keluar dari rumahnya. Jalan yang ia tempuh kini semakin gelap, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah demi orang-orang yang ia cintai. Namun dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya, akankah ini benar-benar berakhir dengan baik? Atau ini justru akan menjadi akhir dari segalanya? Hari itu juga Juna berjalan menuju takdir yang belum ia ketahui. Namun ia bersumpah akan menghadapi apapun yang terjadi demi keluarganya. Malam semakin larut ketika Juna berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Anton. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia di sekitarnya menolak untuk membiarkan dia melanjutkan. Namun di dalam hatinya Juna tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Kebutuhan keluarganya yang mendesak membuatnya terpaksa mengambil pekerjaan ini. Meski sekarang ia tahu resikonya sangat tinggi. Juna tiba di sebuah gedung tua di pinggiran kota, tempat pertemuan yang sudah disepakati. Di depan pintu masuk, Anton sudah menunggunya menggunakan jaket hitam dan rokok di tangannya. Anton pun tersenyum tipis saat melihat Juna yang mendekat. "Juna, akhirnya kau datang juga," sapa Anton dengan nada yang santai, seolah-olah mereka hanya bertemu untuk minum kopi bersama. "Kau pasti sudah tahu kan, pekerjaan kali ini tidak akan mudah, tapi bayarannya sepadan." Juna mengangguk pelan. Dia berusaha menyingkirkan perasaan cemas yang menggerogoti hatinya. "Iya, aku tahu. Jadi apa yang harus aku lakukan kali ini?" Anton pun mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya dan memberikannya kepada Juna. Di dalamnya terdapat informasi rinci mengenai pekerjaan yang harus dia lakukan. Juna pun membukanya dan membacanya dengan seksama. "Ini adalah pengiriman paket khusus. Kau harus membawa barang ini keluar kota, ke seseorang yang sudah kami tentukan. Jangan tanya apa isinya, dan jangan coba-coba membuka paket itu. Ini urusan besar, Juna. Salah langkah, kau bisa berurusan dengan orang-orang yang lebih berbahaya daripada polisi." Jelas Anton sambil mengisap rokoknya. Juna pun menatap Anton dengan tatapan yang serius. "Apa ini narkoba, Anton?" Anton tersenyum samar tetapi tidak menjawab secara langsung. "Itu bukan urusanmu, Juna. Tugasmu hanya mengirimkan barang ini dengan aman dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kami sudah menyiapkan semua detailnya, rute, kontak penerima, dan kendaraan yang akan kau gunakan." Juna merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi pekerjaan biasa. Pengiriman barang ini jauh lebih berisiko daripada apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Namun bayangan Dea dan Alif di rumahnya membuatnya tetap bertekad. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran finansial, maka ia pun harus melakukannya. "Baiklah, kapan aku harus berangkat?" ucap Juna kepadanya. "Kita mulai sekarang. Kendaraanmu sudah siap di luar. Paketnya ada di dalam bagasi. Kau punya waktu beberapa jam untuk sampai ke tujuan. Ingat, jangan berhenti kecuali sangat diperlukan. Dan jangan bicara dengan siapapun di jalan. Ini harus berjalan dengan mulus," ucap Anton memperingatkan kepada Juna. Singkat cerita, tak lama kemudian Juna pun sudah berada di belakang kemudi sebuah van hitam yang berparkir di luar gudang. Ia melihat ke dalam kaca spion, memastikan tak ada yang mengikutinya. Paket misterius yang disebut Anton terletak di bagasi belakang, tersembunyi di balik kain penutup. Sepanjang perjalanan pikiran Juna terus dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana jika dia tertangkap? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya sebelum dia bisa kembali ke Dea dan juga Alif? Di tengah jalan yang sepi, ponselnya berbunyi. Dea ternyata menelepon. "Mas, kamu di mana? Aku bangun dan kamu gak ada di rumah. Ada apa, Mas?"
Suara Dea terdengar cemas di telepon. Juna pun menggenggam setir dengan satu tangan, sementara yang lain memegang ponsel. Dia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Aku harus keluar sebentar, Dea. Ada urusan yang harus selesaikan. Jangan khawatir, aku akan segera pulang." Dea terdiam sejenak di ujung sana. "Mas, apa ini tentang pekerjaan yang kamu bilang itu? Yang terakhir kali?" Juna merasakan dadanya sangat sesak. Dea selalu tahu kapan dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Iya Dea, ini yang terakhir. Setelah ini, aku berjanji kita akan mulai hidup dengan cara yang lebih baik." Dea pun menarik nafas dengan panjang. "Mas, tolong kamu hati-hati. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas." Kata-kata Dea menambah beban di hati Juna. Dia ingin sekali meninggalkan semua ini, tetapi situasinya tak memungkinkan. "Baiklah sayang, aku akan hati-hati. Aku janji." Akhirnya pun mereka menutup telepon. Juna melanjutkan perjalanannya dengan perasaan yang semakin berat. Jalanan sepi di depannya terasa tak berujung, seolah-olah membawa dia semakin jauh dari kehidupan normal yang selalu ia dambakan. Setelah beberapa jam perjalanan, Juna akhirnya tiba di sebuah motel tua di pinggiran kota tujuan. Di sana dia bertemu dengan kontak yang sudah ditentukan. Seorang pria berpenampilan mencurigakan dengan tatapan tajam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Guntur, orang yang akan menerima paket dari Juna. "Ini barangnya," tanya Guntur dengan nada datar sambil memeriksa bagasi van. "Iya, seperti yang diminta," jawab Juna dengan tegas. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin lalu dia pulang. Guntur pun mengangguk lalu memberikan sebuah amplop berisi uang tunai kepada Juna. "Ini bayaranmu. Kau sudah melakukan bagianmu dengan baik. Sekarang, angkat kaki dari sini sebelum ada yang melihatnya." Juna pun mengambil amplop itu tanpa banyak berbicara, lalu segera pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus berputar. Amplop di tangannya terasa berat bukan karena uangnya, tapi karena beban moral yang harus dia pikul. Singkat cerita, sampainya dia di rumah. Saat itu malam sudah larut. Juna masuk ke dalam rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Dea dan juga Alif. Ia melihat dia tertidur di sofa dengan Alif di sampingnya. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Pemandangan itu membuat hati Juna terasa hancur. Ini adalah keluarganya, orang-orang yang ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Dan demi mereka, ia telah mengorbankan banyak hal, termasuk moralitas dan juga kesehatannya sendiri. Juna pun duduk di lantai saat itu, menatap wajah Dea dan Alif yang sedang tertidur dengan lelap. Ia merogoh saku dan mengeluarkan amplop berisi uang tunai, lalu meletakkannya di atas meja. Uang itu bisa menyelamatkan mereka dari masalah finansial, setidaknya untuk sementara waktu. Namun apa harga yang harus ia bayar? Bagaimana jika pekerjaan ini terus mengikatnya ke dalam dunia gelap yang tidak bisa ia hindari? Pikiran itu pun terus menghantui Juna sepanjang malam. Ia tahu bahwa ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Namun jalan yang telah ia pilih terlalu sulit untuk dilepaskan. Setiap kali ia mencoba untuk keluar, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, Juna memutuskan untuk menemui Anton lagi esok harinya. Ia ingin memastikan bahwa ini benar-benar pekerjaan terakhirnya. Tak ada lagi tawaran, tak ada lagi godaan untuk kembali ke dunia gelap ini. Ia ingin memberi keluarganya kehidupan yang layak, meski itu berarti harus berjuang lebih keras di jalan yang berbeda. Namun Juna tahu bahwa Anton bukanlah orang yang mudah berurusan. Anton telah memberikan banyak peluang bagi Juna, dan ia mungkin tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Pertemuan mereka besok bisa menjadi titik balik dalam hidup Juna. Entah itu membawa dia ke jalan yang lebih baik atau menjeratnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Malam itu Juna pun tidur dengan perasaan yang campur aduk. Sementara luar dunia terus berputar tanpa henti. Di balik mimpi-mimpinya yang gelisah, Juna tahu bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Singkat cerita, pada keesokan harinya, setelah malam yang gelisah, Juna bangun dengan perasaan yang berat. Pikiran tentang pertemuan dengan Anton membuatnya terasa resah. Di satu sisi dia sudah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses dan menerima bayaran yang cukup untuk menafkahi keluarganya selama beberapa bulan. Namun di sisi lain dia tahu bahwa hubungannya dengan Anton tak bisa berakhir begitu saja. Setelah memastikan Dea dan Alif baik-baik saja di rumah,
Juna berangkat menuju kafe yang sudah disepakati untuk bertemu dengan Anton. Kafe itu terletak di sudut kota, jauh dari keramaian, tempat yang biasanya digunakan Anton untuk urusan bisnis gelapnya itu. Ketika Juna tiba, Anton sudah menunggu di salah satu meja di pojok ruangan. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Anton pun tersenyum ketika melihat Juna mendekat. Namun senyum itu tidak membawa kehangatan, melainkan ancaman yang samar. "Juna, duduklah," kata Anton dengan nada yang akrab namun tajam. "Aku dengar pekerjaanmu kemarin berjalan lancar. Bagus sekali. Aku tahu, aku bisa mengandalkanmu." Juna duduk perlahan, menatap Anton dengan mata yang penuh tekad. Dia sudah mempersiapkan kata-katanya dengan hati-hati. "Pak Anton, aku mau bicara soal itu. Pekerjaan kemarin. Itu yang terakhir buatku kan, Pak?" Anton pun menaikkan alisnya, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Hah? Yang terakhir katamu? Kau yakin?" Juna mengangguk dengan tegas. "Iya, Pak. Aku sudah cukup yakin. Uang dari pekerjaan itu cukup untuk keluargaku. Aku ingin berhenti sekarang, sebelum semua ini menghancurkan hidupku lebih jauh lagi." Anton pun tersenyum kecil, lalu mengangkat cangkir kopinya dan menyesapnya perlahan-lahan. Juna, kau tahu, tidak mudah untuk keluar dari dunia ini begitu saja. Kau sudah terlibat terlalu dalam. Dan jujur saja, kau punya bakat di sini. Kenapa harus berhenti sekarang?" Juna merasakan dadanya semakin sesak. Dia tahu bahwa Anton tidak akan membuat ini mudah. "Karena aku punya keluarga, Anton. Istriku, anakku, mereka butuh aku. Aku tidak bisa terus melakukan ini dan merisikokan nyawaku setiap kali aku sudah berjanji pada Dea, dan aku ingin menempatinya." Anton menatap Juna dengan mata yang tajam. Tatapannya berubah menjadi serius. "Dan kau pikir aku peduli tentang janjimu pada istrimu, Juna? Kau bekerja untukku sekarang. Aku yang menentukan kapan kau bisa berhenti." Juna merasa darahnya mendidih, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa berdebat dengan Anton tidak akan pernah menguntungkan. "Anton, aku berterima kasih atas semua kesempatan yang kau berikan padaku. Tapi kali ini aku serius. Aku tidak ingin terlibat lagi. Kau bisa mencari orang lain untuk pekerjaan ini, Anton." Anton pun meletakkan cangkir kopinya di meja dengan sedikit terlalu keras, menimbulkan bunyi denting yang membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. "Mencari orang lain? Kau tidak paham ya, Juna? Aku tidak bisa begitu saja membiarkanmu pergi. Kau tahu terlalu banyak. Kau sudah melihat dan mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui. Dan kau pikir aku bisa membiarkanmu hidup damai setelah itu?" Juna pun menelan ludah. Dia sadar bahwa dia sudah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. "Anton, aku berjanji aku tidak akan bicara kepada siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang dengan keluargaku. Itu saja." Anton pun tertawa kecil, tawa yang tidak membawa keringanan sama sekali. "Janji? Kau pikir janji bisa melindungimu dari orang-orang yang lebih besar dariku? Jika aku melepaskanmu, kau akan menjadi target, Juna. Bukan hanya aku yang kau hadapi di sini. Ada banyak pihak lain yang tidak akan segan-segan memburu keluargamu jika mereka merasa kau menjadi ancaman." Kata-kata Anton pun menusuk Juna seperti belati. Dia tahu bahwa Anton tidak sedang bercanda. Dunia yang ia masuki penuh dengan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Namun dia tetap bertekad untuk keluar apapun resikonya. "Anton, tolonglah," kata Juna dengan suara rendah, mencoba meredam emosi yang bergejolak di dadanya. "Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Asalkan ini yang terakhir, Anton. Setelah itu, kau tidak akan pernah mendengar diriku lagi. Aku akan menghilang." Anton memandang Juna dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tampak mempertimbangkan kata-kata Juna dengan seksama. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Anton pun akhirnya bersandar di kursinya dan menghela nafas dengan panjang. "Baiklah, Juna. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tapi ingat,
Jika kau gagal atau mencoba mengkhianatiku, aku tidak akan ragu-ragu untuk menghabisimu, dan juga keluargamu juga akan ikut menderita. Kau paham? Juna mengangguk dengan tegas, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Aku paham, Anton. Ini yang terakhir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Anton pun mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini pekerjaanmu. Detailnya ada di dalam. Selesaikan ini, dan kita selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi selama kau tetap diam. Juna pun meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Amplop yang tampaknya ringan itu seolah membawa beban yang tak tertahankan. Namun dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Terima kasih, Anton, kata Juna meski dalam hatinya penuh dengan rasa bimbang. Anton pun hanya tersenyum tipis. Jangan terlalu cepat berterima kasih, Juna. Kita lihat dulu apakah kau bisa menyelesaikannya. Dengan perasaan campur aduk, Juna meninggalkan kafe itu. Dia berjalan di trotoar dengan langkah yang berat. Amplop di tangan seolah-olah membawa takdirnya sendiri. Apa yang menantinya di dalam amplop itu? Dan apakah ini benar-benar akan menjadi akhir dari semua penderitaannya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk? Singkat cerita, Juna pun sampai di rumahnya. Juna lalu membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat rincian tentang tugas yang harus dia lakukan. Tugas yang lebih berbahaya daripada apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Namun di sisi lain, ini juga adalah tiket kebebasannya. Tiket untuk melepaskan diri dari jeratan Anton. Juna tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Tugas ini akan menentukan nasibnya, nasib keluarganya. Dan meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, dia harus tetap melangkah maju. Malam itu sebelum tidur, Juna pun duduk di sebelah Dea yang sedang menidurkan Alif. Dia menatap wajah istrinya dengan perasaan bersalah, tapi juga penuh cinta. Dia menoleh padanya dan tersenyum kecil. Mas, kamu terlihat lelah. Apa ada yang mau kamu ceritakan? Juna pun hanya tersenyum pahit dan dia pun menggeleng kepala dengan pelan. Tidak, Dea. Aku cuma butuh istirahat. Dia menatapnya sejenak, seolah mencoba membaca pikirannya, tapi akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, Mas. Semoga besok semuanya lebih baik. Juna pun hanya bisa berharap besok dia akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Di pagi yang cerah terasa seperti sebuah ironi bagi Juna, yang hatinya justru dipenuhi awan kelam. Amplop di tangannya mengandung perintah terakhir dari Anton, tugas yang harus ia selesaikan demi kebebasannya. Sebelum berangkat, Juna pun menatap Dea dan Alif yang masih tertidur di ranjang. Bayangan senyuman mereka membuat hatinya merasa teriris. Tapi ia harus melakukannya. Ini adalah jalan terakhir yang bisa ia tempuh demi melindungi mereka. Juna pun membuka amplop itu untuk kedua kalinya, membaca instruksi yang tertera dengan teliti. Di dalamnya terdapat sebuah alamat waktu pertemuan dan satu catatan penting. Target tidak boleh tahu kau yang melakukan ini. Pastikan semua selesai tanpa jejak. Juna menarik nafas dengan panjang. Instruksi ini jelas bukan hanya sekedar pengiriman barang seperti sebelumnya. Kali ini Anton meminta lebih tugas yang jauh lebih berbahaya dan juga mematikan. Tugas ini bukan hanya soal barang, tapi soal nyawa seseorang. Juna merasakan darahnya berdesir. Dia bukan pembunuh, tapi kali ini untuk kebebasan dan keselamatan keluarganya. Apa dia mampu melangkah sejauh itu? Waktu yang ditentukan pun sudah dekat. Juna tiba di lokasi yang telah disebutkan. Sebuah gudang tua yang tampak sepi di pinggiran kota. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Raka, yang tampak seperti kaki tangan dari Anton. Raka ini mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya keras dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kau Juna? Tanya Raka tanpa basa-basi. Iya, itu aku, jawab Juna dengan tegas. Meski dalam hati dia merasa tak nyaman dengan situasi ini. Bagus, barangnya sudah siap di dalam, kata Raka sambil mengisyaratkan Juna untuk mengikutinya ke dalam gudang. Di dalam gudang ada sebuah peti besar yang tampaknya berisi sesuatu yang sangat berat. Juna melirik ke arah peti itu dengan perasaan yang tak menentu. Apa ini? Tanyanya dengan nada hati-hati. Isinya tidak penting untukmu. Tugasmu hanya memastikan barang ini sampai ke lokasi yang sudah ditentukan. Kau tahu tempatnya kan?
Juna mengangguk dengan pelan. Dia mengingat kembali alamat yang tertera di kertas dalam amplop. Aku tahu, tapi apa ada hal lain yang perlu aku ketahui? Raka menatap Juna dengan mata yang tajam. Hanya satu hal, Juna. Jangan coba-coba membuka peti ini. Apapun yang terjadi, kau harus tetap fokus pada tugasmu. Ini bukan sekedar pengiriman barang biasa. Anton mempercayaimu, tapi kepercayaan itu bisa hilang dalam sekejap jika kau membuat kesalahan. Juna menelan ludah. Dia menyadari bahwa situasinya semakin rumit, tapi dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah tugas terakhirnya, dan dia pun harus melakukannya dengan sempurna jika ingin lepas dari cengkraman Anton. Baiklah, aku mengerti. Kapan aku harus mulai? Jawab Juna akhirnya. Saat ini juga, mobilnya sudah disiapkan di luar. Pastikan tidak ada yang mengikuti atau curiga. Waktu kita tidak banyak. Juna mengangguk sekali lagi sebelum berjalan keluar gudang. Di luar sebuah van hitam sudah menunggunya. Dia pun lalu memasukkan peti besar itu ke dalam bagasi dengan bantuan Raka. Lalu memeriksa semua hal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Setelah semuanya siap, Juna melompat ke dalam mobil dan mulai menyusuri jalan yang sepi. Sepanjang perjalanan Juna tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang menghinggapi hatinya. Bayangan wajah dia dan Alif terus muncul dalam pikirannya. Apakah ini benar-benar jalan yang harus dia tempuh? Pikirnya, apakah dia bisa melanjutkan ini tanpa menyesal? Setelah beberapa jam berkendara, Juna akhirnya tiba di lokasi tujuan. Sebuah rumah besar yang tampak megah namun misterius, yang tersembunyi di balik pagar tinggi dan pepohonan rindang. Dia keluar dari mobil dan memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar itu. Sesuai instruksi, Juna mengeluarkan peti dari bagasi dan membawanya ke pintu depan rumah itu. Dia pun menunggu dengan jantung yang berdebar dengan kencang. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka dengan pelan. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam berdiri di ambang pintu, yang menatap Juna dengan penuh curiga. Ini barangnya? Tanya pria itu dengan suara rendah namun penuh kewaspadaan. Iya. Ini sesuai dengan instruksi. Jawab Juna berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Pria tua itu pun mengangguk pelan, lalu memberi isyarat kepada Juna untuk membawa peti itu masuk ke dalam rumahnya. Juna pun hanya mengikuti pria itu ke dalam, merasa semakin tidak nyaman dengan setiap langkah yang dia ambil. Namun ketika mereka sampai di sebuah ruangan besar di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Juna. Jangan bergerak! Teriak pria itu dengan suara keras. Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau bawa di sini? Juna terkejut dan segera mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Tunggu, aku hanya disuruh mengirimkan barang ini. Aku tidak tahu apa isinya. Aku hanya mengikuti perintahnya. Pria itu pun menatap Juna dengan tatapan yang tajam, seolah-olah mencoba menilai kejujurannya. Kau berbohong. Kau pasti salah satu dari mereka. Aku tahu ada yang tidak beres dengan ini. Juna pun merasa panik. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya disuruh mengirimkan peti ini, itu saja. Aku tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi di sini. Pria tua itu pun tetap waspada. Namun setelah beberapa detik yang menegangkan, dia akhirnya menurunkan pistolnya sedikit demi sedikit. Baiklah, tapi aku akan memeriksa isi peti ini. Jika ada yang mencurigakan, kau akan mati di tempat. Juna hanya bisa mengangguk. Meski di dalam hatinya dia berteriak ketakutan. Pria tua itu perlahan membuka peti dengan hati-hati. Dan ketika penutupnya terbuka, wajahnya berubah menjadi pucat. Di dalam peti tergeletak tubuh seorang pria muda yang terikat dan mulutnya disumpal namun masih hidup. Ini? Apa maksudnya ini? Tanya pria itu dengan suara yang gemetar. Juna sama terkejutnya, dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku tidak tahu. Aku juga tidak diberitahu apa-apa tentang ini. Pria itu pun tampak bingung sejenak. Namun kemudian dia memandang Juna dengan mata penuh kebencian. Kau telah menjerumuskan dirimu ke dalam masalah besar, anak muda. Ini bukan sekedar pengiriman barang.
ini adalah rencana pembunuhan dan kau terlibat di dalamnya. Juna merasa seperti tanah yang ia pijak runtuh. Apa? Apa maksudmu? Pria tua itu pun tidak menjawab, melainkan segera mengikat kembali peti itu dengan rantai, memastikan bahwa pria muda di dalamnya tetap tak bisa melarikan diri. Kemudian dia pun berpaling ke Juna dengan wajah yang dingin. Kau akan membantuku sekarang, kata pria itu dengan nada yang mengancam. Kau sudah terlibat sejauh ini. Sekarang kita harus berurusan dengan mereka yang telah merencanakan ini. Juna tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun dia sadar bahwa ini bukan lagi sekedar tugas pengiriman. Ini adalah perangkap yang telah disiapkan oleh Anton untuk menguji kesetiaannya, atau bahkan mungkin lebih buruk, untuk menyingkirkannya selamanya. Dan sekarang Juna pun harus memilih, melawan atau jatuh lebih dalam ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Pikiran Juna kacau saat itu. Di satu sisi dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke Anton dengan tangan kosong. Di sisi lain dia merasa terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Pertaruhan ini lebih dari sekedar hidup dan mati. Ini adalah soal kebebasan dan keselamatan keluarganya. Dengan keputusan yang harus segera ambil, Juna tahu satu hal yang pasti. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan hidup apapun harganya. Udara di ruangan itu terasa semakin berat setelah pria tua tersebut mengungkapkan kenyataan yang baru saja mereka hadapi. Juna menatap pria itu dengan mata penuh tanya, mencoba mencari jawaban di balik tatapan dinginnya. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia tampak begitu terlibat dalam skenario gelap ini? Pria itu pun memecahkan keheningan. Kau pasti bertanya-tanya kan siapa aku, Juna? Namaku adalah Hasan. Aku adalah ayah dari pria yang terjebak dalam peti itu, Daniel. Juna terperanjat. Jadi, ini semua adalah jebakan untukmu dan anakmu. Hasan pun mengangguk dengan perlahan. Tatapan matanya menerawang jauh. Benar, Anton dan orang-orangnya mencoba menyingkirkan kami. Aku sudah lama berada di dunia gelap ini. Tapi sekarang, mereka ingin memutuskan semua ikatan lama dan mengambil alih semuanya. Juna semakin bingung. Perasaannya campur aduk antara empati dan juga rasa takut. Lalu, kenapa mereka melibatkan aku? Aku hanya ingin keluar dari semua ini. Aku tak tahu apapun tentangmu atau anakmu. Hasan pun menatap Juna dengan mata penuh penilaian. Anton tahu kau berada di ujung tanduk, Juna. Dia tidak percaya kau akan tetap setia. Jadi dia menjadikanmu bagian dari rencananya. Jika kau gagal, dia bisa menghapusmu dengan mudah. Dan jika kau berhasil, itu berarti dia masih bisa memanfaatkannya. Juna menggigit bibirnya. Perasaan bersalah mulai merayapi pikirannya. Sudah sejauh ini dan tetap saja aku dipermainkan, pikirnya Juna. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, rasa sakit yang tajam menyerang dadanya. Juna pun terhuyung, tangannya mencengkram dada yang terasa seperti dihantam batu besar. Melihat itu, Hasan pun segera mendekati Juna. Apa yang terjadi padamu, Juna? Juna hanya bisa menggeleng dengan lemah, mencoba menahan rasa sakit yang mendera. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Ini penyakit lamaku. Aku sudah sering bergadang dan juga terlalu lelah, katanya dengan tersendat-sendat. Hasan pun mengerutkan kening. Kau harus segera pergi ke dokter. Kondisimu tidak bisa dibiarkan seperti ini. Jangan sampai Anton memanfaatkan kelemahanmu. Juna mencoba berdiri dengan tegak, meski tubuhnya terasa berat. Aku harus menyelesaikan ini dulu. Anton tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Hasan menggeleng, ekspresinya berubah serius. Kau tidak akan bisa menyelesaikan apapun jika kau mati, Juna. Dengarkan aku. Kau harus pulang dan beristirahat. Aku akan mengurus masalah ini untuk sementara waktu. Juna terdiam. Di satu sisi ia tahu bahwa Hasan benar. Jika ia terus memaksakan diri, kondisinya tubuhnya bisa semakin parah. Namun di sisi lain ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia lepaskan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya Juna di dalam hati. Saat itu bayangan wajah dia dan Alif pun kembali menghantui pikirannya. Mereka membutuhkan dia. Mereka tidak bisa kehilangan sosok suami dan ayah yang selama ini berusaha keras melindungi mereka,
meski dengan cara yang salah dan juga haram. Juna pun memejamkan mata. Dia menenangkan dirinya lalu mengambil keputusan. Aku akan pulang, tapi aku butuh jaminan darimu. Pak Hasan, kau akan memastikan bahwa ini semua berakhir tanpa melibatkan keluargaku lagi kan? Kata Juna akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Pak Hasan pun menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. Aku janji Juna, aku akan lakukan yang terbaik untuk menghentikan Anton. Kau punya hak untuk hidup damai bersama keluargamu. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas, Juna meninggalkan rumah Hasan. Mungkin ini langkah pertama menuju kebebasan, pikirnya. Meski di dalam hati ia tahu bahwa jalan masih panjang dan juga berliku-liku. Setelah menyelesaikan itu, Juna pun tiba di rumahnya. Juna disambut dengan keheningan yang menakutkan. Dia saat itu sedang duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kekhawatiran. Sementara Alif saat itu tertidur di pangkuannya. Ketika melihat Juna masuk, dia pun segera berdiri dan menghampirinya. Mas, kamu kenapa? Kamu terlihat pucat, Mas. Tanya dia dengan suara yang gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Juna tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Aku baik-baik saja, Dea. Hanya saja sedikit lelah. Itu saja. Dia tidak percaya begitu saja. Dia tahu Juna lebih dari siapapun. Mas, tolong Mas. Tolong jangan bohongi aku. Aku bisa lihat kamu sedang sakit. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Juna pun terdiam sejenak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun dia tahu bahwa dia tidak harus terus menyembunyikan segalanya dari Dea. Ini penyakit lama, Dea. Karena aku terlalu sering bergadang dan bekerja keras, kondisiku semakin parah. Dea pun terkejut mendengar pengakuan itu. Matanya saat itu mulai berkaca-kaca. Mas, kenapa kamu tidak pernah bercerita? Kenapa kamu selalu memaksakan diri? Aku kan sudah bilang, aku tidak bisa melihatmu seperti ini, Mas. Juna meraih tangan Dea. Dia pun mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus istrinya. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, Dea. Aku hanya ingin memastikan kamu dan Alif bisa hidup dengan baik, tanpa kekurangan apapun. Tapi aku tahu, aku salah. Aku seharusnya lebih jujur kepadamu. Dea pun meneteskan air mata. Air mata mengalir di pipinya. Mas, kamu yang paling penting buat aku dan Alif, Mas. Aku tidak peduli soal uang atau apapun itu. Aku hanya ingin kamu sehat dan ada di sini bersama kami, Mas. Mendengar hal itu, Juna merasa hatinya semakin hancur. Dia menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dia berpikir bahwa dia bisa melindungi keluarganya dengan menanggung beban sendiri. Maafkan aku, Dea. Aku janji, setelah semua ini selesai, aku akan berhenti. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik, yang tidak akan membahayakan kita semua. Dea mengangguk dengan pelan, meski masih penuh kekhawatiran. Aku percaya padamu, Mas. Tapi tolong, jangan sakiti dirimu lagi. Aku tidak bisa kehilangan kamu, Mas. Juna mengangguk lalu memeluk Dea dengan erat-erat. Aku juga tidak akan meninggalkanmu, Dea. Kita akan melewati ini bersama. Malam itu setelah memastikan bahwa Dea dan Alif sudah tertidur, Juna pun duduk sendirian di ruang tamu. Dia merenung. Langkah berikutnya harus berhati-hati, pikirnya. Namun dia sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya. Penyakit yang dideritanya semakin parah. Dan jika dia tidak segera mencari solusi, mungkin dia tidak akan punya banyak waktu lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Juna tahu bahwa dia harus bergerak dengan cepat untuk menghentikan Anton. Dan dia pun harus melindungi keluarganya dan menemukan jalan keluar dari semua ini. Malam itu pun meskipun rasa sakit di dadanya semakin menjadi-jadi, Juna berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan bertahan demi Dea, demi Alif, demi keluarga yang dia cintai. Singkat cerita, Juna pun dibawa ke dokter untuk diperiksa. Di pagi yang cerah tak mampu mengusir awan gelap di hati Juna. Saat dia duduk di ruang tunggu klinik, suara tawa anak-anak di luar ruangan terdengar kontras dengan ketegangan yang melingkupi dirinya dan Dea.
Di sampingnya Dea pun menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menyembunyikan kecemasan yang semakin merayap. "Kamu yakin mau diperiksa, Mas?" tanya Dea dengan suara lirih, meski wajahnya penuh dengan harapan. Juna pun mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya diliputi rasa takut. "Aku harus, Dea. Sudah saatnya aku memastikan semuanya baik-baik saja." Dea pun mengangguk, meski sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Juna tahu bahwa dia sudah membuat Dea terlalu banyak cemas akhir-akhir ini, dan itu membuatnya semakin merasa bersalah. Tak lama kemudian pintu ruang dokter pun terbuka, dan seorang perawat memanggil nama Juna. "Bapak Juna, silakan masuk." Dengan tarikan nafas yang dalam, Juna pun berdiri dan meremas tangan Dea sejenak sebelum masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Suara pintu yang menutup di belakangnya terdengar begitu berat, seakan menutup babak baru di dalam kehidupannya. Dokter yang menanganinya adalah seorang pria parubaya bernama Dr. Wisnu. Dia duduk di balik meja dengan ekspresi profesional namun ramah. "Selamat pagi, Pak Juna. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Juna pun menjelaskan keluhannya, rasa sakit di dadanya, kelelahan yang tak kunjung hilang, dan beberapa gejala lain yang semakin mengganggunya. Dr. Wisnu pun mendengarkan dengan seksama, sekali mencatat sesuatu di buku catatannya. "Baik, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya juga akan memeriksa beberapa area lain yang mungkin terpengaruh oleh gejala ini. Jika Anda tidak keberatan, saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh," kata Dr. Wisnu setelah Juna selesai berbicara. Juna pun mengangguk dengan pasrah. "Baik, Dok, silakan." Proses pemeriksaan pun berjalan dengan cepat namun teliti. Ketika Dr. Wisnu mencapai area vital Juna, alisnya mengerut, menunjukkan bahwa dia menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Juna merasa tubuhnya semakin tegang saat dokter melanjutkan pemeriksaannya. Setelah beberapa saat, Dr. Wisnu pun berdiri kembali di belakang mejanya. Dia menatap Juna dengan serius. "Pak Juna, saya menemukan sesuatu yang harus Anda ketahui." Juna pun menelan ludah. "Apa itu, Dok?" Dr. Wisnu pun menghela nafas sebelum menjelaskan. "Di samping gejala yang Anda sebutkan sebelumnya, saya menemukan indikasi infeksi di area vital Anda. Ini bisa jadi akibat dari kontak yang tidak sehat atau kurangnya perawatan pada area tersebut." Wajah Juna pun memucat. Dia tahu persis dari mana infeksi itu berasal. Masa lalunya di klub malam, tempat di mana dia terpaksa menjalani pekerjaan yang menjijikan demi bertahan hidup. Tapi dia tidak bisa mengakui itu sekarang, tidak di hadapan Dea dan terutama tidak di hadapan dokter ini. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.